Shalom Bapak Ibu sekalian, pemirsa dari Arna Jauh Channel dalam acara episode Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bulan ini hanya 3 kali saja Bapak Ibu ada sebuah proses yang Anda bisa dapatkan dari mengenal Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan ingin supaya Anda mengerti betapa indahnya sebuah pertobatan yang Anda akan alami dan saya alami, dan yang sudah Anda alami dan saya alami. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah dalam hidup ini. Anda boleh terus belajar, membaca, mengerti, mencari tahu, dan banyak hal Tuhan akan bicara kepada Anda mengenai satu hal yang Anda harus lakukan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sudah berikan doa, daya, dan dana. Kami akan pelihara ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu, Anda yang mengalami sakit, Anda yang sedang dalam masalah yang menerpa hidup Anda harus mengerti. Dari pertobatan Anda harus mengerti engkau sudah diubahkan jadi orang yang baru. Engkau sudah mengalami satu hal yang baru. Kematian di kayu salib, nilainya jauh melebihi semua yang ada di zaman perjanjian lama. Bapak Ibu, banyak orang mengira satu pertobatan itu adalah merupakan sebuah hal yang biasa. Bagi saya tidak, Bapak Ibu. Pertobatan adalah asal mula engkau akan mengalami perubahan dalam hidup, dan perubahan yang baik akan engkau alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hari-hari ini tetap percaya pertobatan Anda, dan Anda mengerti mengikut Yesus, dan itu akan mengubahkan seluruh hidup Anda. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menonton, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, pemirsa dari Arna Jauh Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kita belajar mengenai sebuah bangunan dari rumah, dan orang yang membangunnya tidak mendiaminya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa orang Yahudi itu adalah pembangun. Mereka itu adalah bangsa yang diminta Tuhan untuk membangun, dan mereka membangun begitu banyak bangunan. Baik bangunan penyembahan yang pertama, bangunan kerajaan, dan mereka membangun rumah-rumah, tempat-tempat. Maka adalah seorang pembangun. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa orang Yahudi mendapatkan itu karena kasih karunia. Mereka menjadi pusat pembangun yang luar biasa di masa-masa Timur Tengah. Bapak Ibu, kalau Anda melihat bahwa bait suci yang kedua itu hancur pada abad yang pertama. Bait suci yang kedua hancur. Padahal Bapak Ibu, kalau Anda mengerti di Indonesia, bangunan yang dibangun candi-candi itu, Mojopahit abad berapa? Bapak Ibu, kalau Anda melihat Kerajaan Mataram abad berapa? Bapak Ibu, orang Yahudi pada abad pertama sudah bait suci yang kedua dihancurkan. Yang pertama 1000 sebelum Masehi. Mereka sudah membangun begitu baik dan begitu indah. Mereka tidak hanya membangun rumah-rumah, tapi juga angkatan perang. Mereka membangun ekonomi yang jadi bagus, dan mereka menjadi center, menjadi tokoh utama di muka bumi terkait dengan hal itu. Mereka menjadi center dalam hal ekonomi, peperangan, merupakan kebangunan yang dibangun mereka dalam bentuk bangunan science, culture. Mereka membangun, dan mereka menjadi pembangun utama. Bahkan, kalau Anda melihat kapitalisme, Bapak Ibu, siapa bapak kapitalisme? Yahudi. Dan Adam Smith adalah bapak dari ilmu kapitalisme dunia, Bapak Ibu. Anda kalau mengerti ini, pada 1776, Adam Smith pernah membuat sebuah buku, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation. Anda ngerti dalam bentuk singkatnya The Wealth of the Nation. Bapak komunisme, Yahudi. Anda berkata, apa iya komunisme Yahudi? Anda harus mengerti, pendiri dari komunis Karl Marx. Karl Marx itu orang Yahudi, Bapak Ibu. Karel Mordechai Levi itu namanya. Bapak Ibu, dari cerita kapitalisme dan komunisme, ternyata dua-duanya orang Yahudi. Adam Smith, Bapak Ibu, Anda harus mengerti. Orang ini adalah keturunan dari Yahudi. Nah, Bapak Ibu, cerita itu sungguh-sungguh ajaib. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin.
Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, orang Yahudi menjadi pembangun di dunia ini, apapun yang mereka bangun itu akan selesai. Baik kerajaan maupun bangunan, mereka menjadi titik utama Tuhan yang melakukan itu. Tetapi yang unik, setelah mereka membangun, mereka tidak tinggal loh. Mereka kemudian terbuang, menjadi bangsa yang terbuang. Mereka terbuang ke bangsa-bangsa, mereka pergi tanpa negara. Mereka pergi tanpa sebuah tempat untuk mereka tinggal. Aneh sebetulnya. Mereka adalah pembangun, tapi tidak pernah tinggal di bangunan yang mereka bangun sendiri. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat sebentar. Ya, yang pertama saya akan mengambil dari 2 Korintus, Bapak Ibu, 2 Korintus ke-5. Di firman Tuhan 2 Korintus ke-5 ayat pertama, firman Tuhan katakan, karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu, Tuhan berjanji satu kali. Ada bentuk kemah di sorga yang tidak dibuat tangan manusia di mana engkau dan saya boleh tinggal. Bapak Ibu, tempat kediaman adalah merupakan satu hal yang betul-betul kita rindukan. Di sorga nanti, Tuhan sudah sediakan tempat itu. Nah, di samping ayat yang dari PB tadi, kita membaca ayat dalam kitab Ulangan. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan ke-28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan 28 ayat ke-30. 30b ya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kenapa orang Yahudi sampai melakukan hal itu. Tuhan berkata kalau mereka berpindah daripadaku, mereka mencari Allah yang lain, berkhianat daripada Tuhan, dan tidak tunduk kepada Tuhan, mereka akan mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiaminya. Orang Yahudi menjadi contoh untuk pembangunan. Mereka menjadi yang utama dalam pembangunan, tetapi mereka terbuang dan tidak mendiami tanah tersebut. Bapak Ibu, itu adalah hal yang betul-betul menjadi malapetaka bagi orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia datang kepada kita supaya Dia membangun kita kembali. Orang Yahudi itu membangun adalah hal yang indah. Apa yang dibangun orang Yahudi untuk zaman hari ini? Apa yang dibangun orang Yahudi yang membuat kekekalan itu terjadi? Satu hal yang baik, Bapak Ibu. Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Dia adalah peletak dasar bangunan yang indah. Bentuk bangunan itu akan dimiliki banyak orang. Dan bangunan itu yang menjadi tempat bersekutunya semua orang pengikut Tuhan di muka bumi. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti apa itu adalah kehilat. Church, ya betul Bapak Ibu. Gereja. Gereja adalah bangunan dibangun orang Yahudi. Untuk semua bangsa di muka bumi ini yang mengenal siapa Tuhan. Tuhan membangun ini bagi orang-orang anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Mereka beribadah, mereka masuk, dan mereka akan berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, bangunan itu sebetulnya bukan sebuah tempat. Kalau Anda mengerti sebuah gereja, gereja padahal sebuah tempat, Bapak Ibu. Tetapi kita mengerti gereja yang lebih dalam. Gereja yang lebih luas dalam arti gereja adalah tubuh kita masing-masing. Waktu itu orang Yahudi datang. Mereka membangun, tapi mereka harus pergi. Mereka terbuang ke bangsa-bangsa. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan umatku di atas batu karang yang teguh, yaitu pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias, adalah pernyataan yang teguh, di mana gereja kali itu datang untuk merangkum orang-orang kepada Tuhan. Orang Yahudi membangun dan pergi, tetapi Tuhan datang untuk membangun sebuah rumah bagi kumpulan orang-orang yang percaya kepada Dia. Satu hari, orang Yahudi akan kembali ke rumah yang dibangunnya ini. Dalam gereja ini, dalam kehilat ini, dalam kumpulan orang-orang yang menyembah Tuhan. Itulah yang disebut dengan gereja. Bapak Ibu, orang Yahudi kelak
akan kembali masuk ke dalam kumpulan ini. Ada domba dan ada domba lain yang akan bersekutu bersama domba-domba untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah Anda dan saya. Domba-domba yang sudah ada orang Yahudi dan domba-domba lain akan datang. Anda dan saya akan berkumpul masuk ke rumah Tuhan dan akan memuliakan nama Tuhan. Kapan waktunya? Bapak Ibu, Anda akan melihat apa yang dibangun orang Yahudi, memang orang Yahudi tidak tinggal di bangunan itu. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan, bagi Tuhan ada sebuah rumah yang diberikan bagi Anda dan saya. Rumah itu adalah merupakan rumah yang dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu beribadah hari ini ke gereja. Bapak Ibu, memang kalau Anda melihat gereja hari ini, Anda akan tahu satu hari ini akan Anda tinggalkan. Karena gereja bangunan akan Anda tinggalkan. Tetapi hidup Anda dan saya adalah gereja. Anda dan saya dibangun oleh Tuhan. Anda dan saya memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dengan iman ini, orang Yahudi yang sudah pergi akan masuk kembali dan bersama menyembah Tuhan. Hari itu, Tuhan akan disembah oleh semua orang dan Dia akan dibesarkan. Bapak Ibu, anugerah Tuhan yang besar. Satu hari yang terjadi. Bangunan yang dibangun itu tidak akan lagi ditinggalkan, tidak akan lagi dibuang. Bangunan itu akan tetap berdiri, dan hari itu engkau dan saya akan bersama-sama menyembah Tuhan di angkasa. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.